Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena pada malam hari ini, Masya Allah ya, kita doakan Cikgu Hasni ini sehat senantiasa. Hari ini roadshow-nya luar biasa. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini ya menyusul, mudah-mudahan teman-teman yang lain ikut nimbrung sambil jalannya acara. Sebelum kita mulai, ada baiknya sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga 1,5 jam ke depan kondisi aman, terkendali, lancar, dan insya Allah seperti biasa kita hadirkan Meet the Glasses edisi sesi berapa Cikgu? Episode 6. Episode 6 ya. Alhamdulillah kemarin seandainya nggak libur mungkin udah episode 7 malam hari ini ya. Ya karena libur. Ternyata kita manusia yang butuh libur juga. Bukan hanya sekedar piknik tadi ya, tapi butuh libur, butuh rehat, terutama Cikgu yang ya. Jadi insyaallah malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara Meet the Glasses sesi 6 bersama narasumber kita yang luar biasa, yang usianya jauh lebih muda dari saya ini, Masya Allah. Ya, memang dari kemarin tuh saya yang merasa tua atau bagaimana ya. Yang pertama ada Cikgu Safia Al-Khansah, itu nama penanya. Yang berikutnya adalah Cikgu Zikrina Al-Fatihah. Ya, nanti kita akan akan kita sambut beliau. Saya bacakan profil mereka berdua dulu, Cikgu ya. Iya, silahkan. Baik. Yang pertama, profil tamu kita. Yang pertama adalah Zikrina Al-Fatihah. Lahir di Jember 2 Februari 1982. Domisili Barat Pasar Sempu, Banyuwangi. Menikah, ya, statusnya punya anak 1, ya. Aktif di dunia desain sejak tahun 2019. Komunitas desain yang diikuti adalah komunitas desain muslimah ideologis dan komunitas belajar Kufi Square THDJ Kreatif. Beliau punya moto Ishkariman Aumut Syahidan. Masya Allah ya. Yang berikutnya saya bacakan profil dari, sebentar saya harus mencari dulu ini. Oke. Profil dari Safia Al-Khansah. Saya tahu nama kecil beliau ya. Nama asli beliau Lulita. Ya, Lulita. Beliau lahir di, mereka pada kompakan pakai ini nama pena ya. Ya. Beliau lahir di Kebumen ya kalau tidak salah, Kebumen Jawa Tengah. Nanti ditanya secara pribadi sajalah tahun kelahirannya tahun berapa. Tapi yang pasti dia jauh lebih muda dari saya. Beliau pernah menerbitkan buku Merayakan Puisi, GMBI Mitra Resmi Kemendikbud RI 2017. Penulis buku antologi puisi tema bebas, Lasaripi Publisher 2017. Kontributor event poetry writing competition nasional Al-Badar Kreatif with GMBI 2017. Penulis buku Torehan Langkah Hijrah, penulis buku antologi Tirai-Tirai Muslimah, tembus viewers 34.300. Peserta event Lomba Nasional Puisi Tanam Rindu, Global Youth Action 2020. Ya, pemenang event Hari Ibu, Referwriter 2019. Dan penulis Quote Me on Wattpad 37 bagian dengan 10,5 tadi saya salah ya. Kalau K itu ribu ya, Cikgu ya, viewers dan lain-lain. Dalam bidang keterampilan, beliau pernah ikut PBK Program Teknik Batik Tulis Kejuruan Desain Batik UPTD BL Kebumen Kompeten 2017. Bule suaranya kresek-kresek. Oke. Aktivitas beliau adalah founder dan owner Aufat Collection, owner Aufat Garden, founder H Design, founder buat IG Indah, Permudah Dakwah, founder Desain Lucu Al, agen yang buka lapaknya banyak juga ini. Ada Sarlem Jus, ada B Earl, IT, dan aktivitas berikutnya adalah
penulis dan Desgraf Lensa Media News. Itulah profil dari kedua narasumber kita pada malam hari ini, dan insya Allah mari kita sambut keduanya dengan kesempatan kepada Cikgu Safia Al-Khansa untuk menceritakan kisah beliau, ya, dan insya Allah kita semua ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini bisa menimba ilmu dari yang muda ini. Jangan pernah malu, jangan pernah sungkan, jangan pernah merasa bagaimana kita bisa menimba ilmu dari yang jauh lebih muda usianya, karena memang ternyata zaman lebih senang dengan yang muda. Nah, kedengaran Cikgu? Kresek. Kenapa ya? Coba ini dulu, coba cabut ininya dulu, kemudian pasang ulang. Tes. Iya, oke, mantap, sip. Oke, baik. Mohon maaf. Mohon maaf. Kresek lagi. Bentar. Ya, penonton sabar ya. Ya, sambil menunggu ini ya, sambil menunggu bule ya, kita sapa dulu nih ya, dua narasumber kita. Gimana, Mbak Safia? Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Cikgu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Waalaikumsalam. Ini kalau saya mendengar nama beliau, nggak tahu yang langsung terlintas di kepala saya itu calon mantunya Mbak Emma. Masya Allah. Nggak ada ya Mbak Emma di sini. Mbak Emma Elvira. Ya, silahkan diceritakan secara singkat ya. Kenapa nih suka dengan dunia desain. Nanti setelah itu baru pindah ke Mbak Zikrina. Nah, alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khair kepada Cikgu Hasni dan Bule Didi yang kemudian mengundang saya. Sempat nggak dadakan juga, tapi adalah sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah, rezeki itu bukan nominal. Nah, terima kasih, salam kenal juga untuk teman-teman semua se-Indonesia Raya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Nah, untuk biodata, alhamdulillah Bule Didi udah disampaikan. Nah, untuk desain sendiri, kalau ini langsung aja ya, Cikgu. Ya, langsung. Silahkan. Jadi kalau kenal dunia desain itu sebetulnya udah sering belajar, cuman dari 2018 itu baru mulai belajar dan masih jarang banget. Kemudian masih jarang dipakai, masih jarang dilatih karena masih fokus pada bidang yang lain. Kemudian tahun 2018 mulai buka kelas yang feed Instagram atau buat IG Indah Permudah Dakwah. Awalnya masih iseng-iseng sebetulnya, sampai kemudian bisa beberapa kali sampai 7 kali kalau nggak salah buka kelas Instagram, sampai yang terbaru adalah desain lucu al. Nah, desain lucu al sendiri ini adalah baru banget. Jadi itu adalah ide yang muncul ketika pandemi itu berlangsung. Ketika pandemi semuanya daring, aktivitas jadi daring, jarang banget keluar rumah, otomatis lebih banyak waktu di rumah. Nah, waktu itu gimana caranya biar tetap produktif dari rumah? Jadi tetap semuanya itu jalan. Kemudian ada bisa tetap bermanfaat untuk umat di tengah kondisi kemajuan teknologi informasi, kemudian teknologi informasi yang semakin pesat luar biasa. Bahkan kalau kita ngobrolin IT itu udah jangan ditanya deh, berbagai kecanggihan teknologi hari ini itu luar biasa. Di tengah kemudian kita adalah pengemban dakwah yang harus tetap produktif menyampaikan ide-ide Islam bagaimanapun caranya, dimanapun kita berada, kapanpun, nggak lihat usia, nggak ada senior, nggak ada junior ya, karena namanya belajar harus tetap berproses. Nah, kenapa juga saya pakai
muncul juga tagar muda produktif. Ini untuk mengajak teman-teman semuanya kemudian tetap menjadi produktif baik di tengah pandemi, karena ide desain lucu al ini benar-benar muncul ketika awal Maret kalau nggak salah, dan sekarang sudah hampir angkatan ke-10. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang memang 1 bulan 2 kali. Jadi disesuaikan dengan jadwal saya pribadi, dan ternyata antusias dari teman-teman itu luar biasa. Dan terbukti bahwasannya desain ini bisa kemudian kita gunakan untuk menyampaikan ide-ide dakwah, bermula dari teman-teman yang belum hijrah. Ketika ada desain kemudian berupa isinya adalah kebaikan Islam, entah itu quote, entah itu bentuk narasi, entah itu cuplikan dari kata-kata mutiara dan lain sebagainya, ternyata ketertarikannya luar biasa. Dan kalau di Snap WA itu bisa sampai kopas mengkopas. Nah, ini menjadikan kemudian ada ide, wah keren nih kalau kemudian pengemban dakwah semakin gencar, semakin banyak menyebarkan ide-ide Islam. Dengan potensinya masing-masing, dengan fokusnya masing-masing, kita punya andil dan kita punya peran untuk berjuang. Nah, salah satunya adalah dari desain ini sendiri. Dengan kecanggihan teknologi IT, sekarang siapa sih yang nggak punya WA? Bahkan saya yakin sangat sedikit yang kemudian nggak punya WA. Jadi sebagian mayoritas itu pasti punya WA, dan itu nggak memandang usia. Dan dakwah lewat desain ini bisa menjadi salah satu wasilah kita, karena di sisi lain juga tingkat literasi di Indonesia, kita ngerti tingkat literasinya nomor berapa se-Asia. Kemudian banyak yang kenapa kemudian muncul berbagai hoaks, karena ya salah satunya itu tadi, minimnya tingkat literasi di Indonesia itu di negeri kita ya. Nah, kalau dari desain yang disampaikan itu kalimatnya cuma sedikit, kemudian punya visualisasi, dia punya kombinasi warna, kemudian ada perpaduan background dan lain sebagainya yang bisa membantu pesan itu semakin mudah tersampaikan kepada umat, terutama kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda itu kadang suka, kalau teman-teman saya pribadi ya, mereka bilang suka baca novel, mereka bilang suka baca kalau cerpen-cerpen, apalagi kalau K-pop tuh mereka mengikuti. Tapi nanti kalau ada narasi yang panjang, belum tentu dibaca sampai selesai. Nah, dari situlah kemudian di tengah pandemi muncul ide untuk bikin kelas desain lucu al, yang alhamdulillah juga partisipasi dari teman-teman itu luar biasa. Dan yang terakhir itu luar biasanya dari saya pribadi, yang ikut kelas desain itu justru merambah ke kalangan-kalangan pengemban dakwah lintas harokah, kemudian ada dari aktivis-aktivis muslimah dari teman-teman yang lain. Yang terakhir kemarin ada teman-teman ketua umum pimpinan daerah ini ya, PDNA, Nasyatul Aisyah Kabupaten Kebumen. Kemudian ada juga direktur satu ini ya, binaan atau lembaga. Kemudian ada juga dari kalangan pengusaha yang menurut saya mereka adalah pengusaha udah keren di Kabupaten Kebumen. Jadi orang-orang yang punya bargaining position. Nah, itu menunjukkan bahwasannya wasilah desain punya ruang tersendiri untuk kemudian kita masukkan ide-ide Islam ideologis. Nah, dari situ semakin luar biasa ya, onward pengusaha, bahkan mereka mau berlatih, mereka yang notabene itu belum hijrah, mereka jadi mulai tanya, Mbak kalau kayak gini boleh enggak, Mbak kalau seumpama hukum Islam yang kayak gini itu enggak. Dan itu bagi saya so amazing, itu luar biasa banget, itu di luar dugaan. Jadi bisa merambah kalangan-kalangan yang memang mereka benar-benar belum kenal Islam, mereka jadi mau silaturahmi lebih. Bahkan ada cerita sampai kemudian mereka ini besok alhamdulillah juga dari mereka ada yang kemudian mau ngundang di acaranya mereka. Itu udah luar biasa banget sih bagi saya pribadi. Itu menunjukkan bahwasannya
wasilah dari desain itu bisa mencangkup hampir semua kalangan dan berbagai profesi. Yang tadinya saya kira tuh paling yang suka desain itu ya anak-anak muda kayak gitu kan, teman-teman yang emang suka berkreasi, banyak waktu luang. Oh ternyata ketika dibuka alumninya adalah alumni-alumni orang-orang hebat, orang-orang yang justru mereka sudah produktif dan kepingin terus produktif. Jadi wasilah desain atau kemudian dari desain ini sendirilah semakin memperkuat bahwasanya desain itu bisa menyampaikan ide-ide Islam, kemudian bisa kita perkuat ide-ide Islam dari situ, bahkan benar-benar bisa menyebarkan dakwah Islam dari kalangan orang-orang biasa sampai orang-orang yang memang sudah memiliki sakofah. Dari desain menjadi jariah. Simpelnya yang paling membahayakan adalah ketika ide Islam itu tersampaikan sampai kemudian pesan itu diteruskan, wah luar biasa banget jariah yang kemudian bisa kita gapai. Nah dari sini mulai semakin seneng gitu, semakin seneng buat ngajak teman-teman ngedesain. Gampang-gampang susah di awalnya sudah pasti, lika-likunya luar biasa. Ngisi kelas desain itu sabarnya Masya Allah ya, apalagi kalau benar-benar itu dari nol, nanti japriannya luar biasa. Tapi dari hati sendiri tuh senang, oh Masya Allah ternyata benar-benar bermanfaat, ternyata ilmu ini benar-benar dibutuhkan sama umat untuk mendakwahkan Islam. Jadi luar biasa banget wasilah desain untuk dakwah, dia punya peran sendiri, nggak kalah penting dengan wasilah-wasilah yang lainnya. Kita tinggal nanti cari tahu potensi gimana. Kalau memang potensi di desain, why not? Kenapa enggak? Kalau memang kemudian kita mau mencari atau menjaring jariah dari desain, kita bisa manfaatkan hal itu. Kita bisa mulai share dari snap WA, nanti akan ada ketertarikan dari teman-teman. Biasanya senang banget ketika nanti kita bikin desain, kemudian kita share di snap WA, terus ada yang bilang, Mbak saya izin bagikan ya, Mbak saya izin kopas ya, Mbak saya izin save gambarnya. Itu udah luar biasa banget. Yang pertama, ide Islam itu bisa tersampaikan. Yang kedua, merasa terapresiasi dari karya yang kita miliki, kemudian ada jariah yang mengalir insya Allah. Itu dari desain. Waktunya masih ada enggak ya Bule? Mangga atuh, Iya. 1 menit Iya. setengah. 2 menit. Nah, oke. Jadi itu teman-teman kita, menjadi muda produktif itu bukan bicara soal usia, karena menjadi pengemban dakwah itu adalah kewajiban yang kemudian harus kita tanamkan dan mendarah daging. Kemudian nggak perlu malu, semua bahkan orang-orang hebat, orang-orang yang sudah hebat, mereka yang sudah punya posisi di atas, kemudian mereka yang punya harta dan lain sebagainya, mereka masih semangat belajar. Dan kita lihat orang-orang hebat di luar sana adalah orang-orang yang justru mereka punya banyak waktu buat belajar. Jadi kalau kemudian saya sudah sibuk, oh mohon maaf, mereka yang hebat adalah orang-orang yang mengorbankan banyak waktunya untuk selalu sibuk, kayak gitu ya. Jadi tetap ini ya, tetap semangat. Kalau kemudian teman-teman punya potensi di desain, terus dikembangkan. Dan kadang kita harus berkorban mengeluarkan sedikit materi. So kalau itu untuk jariah untuk Islam, why not? Karena kalau ada yang gratis juga alhamdulillah, senang banget saya. Tapi ya saya yakin teman-teman tahu lah. Biasanya beda treatment yang gratis sama yang berbayar. Ya benar. Beda treatment dan semuanya insya Allah baik, tinggal kita mau bersikap seperti apa. Jadi desain itu luar biasa, kalau memang potensi kita bisa mengembangkannya. Masya Allah, keren ya. Mudah tapi luar biasa kemampuannya. Kecil, mudah tapi luar biasa. Isinya tuh penuh. Kecil-kecil cabai rawit. Hai, sedap itu.
Sambel lagi nih, cabe. Aduh, Ada yang cabe set. terus. Apa itu tadi bilangnya? Dan oh ya, mohon afwan kalau memang ada ini ya teman-teman, ada kekeliruan kata atau kecepatan. Saya nggak punya materi khusus sebetulnya ya. Kebayang udahlah ngomong ini aja Bismillah kayak gitu. Ini forumnya luar biasa. Kan memang forumnya santai ya, nggak perlu Iya, dan materi yang ini, ngobrol santai. Jadi kita cuma pengen tahu ceritanya Cikgu Lulita ini, ya suasananya belajar di kenapa sih milih desain, lalu mungkin bisa jadi ada kemampuan atau ada kebisaan yang dimiliki oleh para penulis di sini yang sebenarnya punya potensi tapi belum mampu atau belum bisa atau belum ada waktu untuk menuntaskan potensi tersebut, sehingga bisa jadi malam ini mendengar Cikgu Safia Al-Kharsa dan Cikgu Zikrin Al-Fatihah mungkin punya kesempatan itu, punya keinginan itu, silahkan, mangga atuh silahkan yang mau belajar kan gitu ya. Jadi yang punya waktu, yang punya tekad, maka jangan mau kalah nih sama yang kecil-kecil gini nih, luar biasa amunisinya. Kita yang sudah berumur, yang sudah berusia harusnya lebih malu untuk kok kita begini-begini aja, kok kita cuma segini-segini aja. Saya aja belajar sama Cikgu Safia itu udah bisa desain aja seneng banget. Sekarang senengan mainnya tuh kalau nggak di Pixel Lab di Canva ya Cikgu ya. Jadi bisa mendesain sendiri, ada acara di Mahali sendiri atau di wilayah sendiri, sekarang jadi PJ pembuat flyer ya. Jadi teman-teman sudah mempercayakan saya gitu, memang ada ilmunya gitu, dan ada manfaatnya. Baik, Cikgu Hasni ada yang ingin disampaikan atau kita langsung ke Zikrin Al-Fatihah? Ya, kita akan bahas Zikrina dulu ya, biar nggak bolak-balik. Ya, Mbak Zikrin Al-Fatihah. Mangga atuh, silahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang malu-malu sama saya nih. Belum kenal bule Didi kayaknya nih, Cikgu. Harus dikasih sambal itu bule. Iya nih, biar panasnya merangsang keberaniannya nih. Bukan sambal. Monggo Cikgu, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Segala pujian terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kasih sayang meskipun amalan hambanya tidak pernah sempurna, yang selalu memberikan rezeki tak terduga meskipun hambanya selalu lalai untuk bersyukur. Dan anak soleh. Ya, ini main sama Wais. Belum. Main sama Wais. Wais lagi tidur. Insyaallah. Juga anak saya. Nggak apa-apa, biasa. Mau tampil juga dia. Kenapa, Soleh? Alhamdulillah nih. Saya sempat tepar gitu, mikir-mikir apa besok malam minggu besok ini bisa hadir di acara Zoom yang insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman gitu, karena ini adalah kesempatan pertama untuk saya tampil di depan umum gitu. Biasanya saya sering berada di belakang layar gitu, jadi nggak pernah tampil. Alhamdulillah Allah beri kesempatan sehat dan kesempatan berislam sampai saat ini, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali untuk jangan bersuara. Calon Muhammad Al-Fatih kayaknya nih mau tampil di depan umum. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna yang selalu mempesona dengan akhlaknya, yang selalu kita rindu
dan kita nanti perjumpaan dengannya. Amin. Sekarang di momen Maulid ya ibu-ibu, betapa kita sangat rindu ketika kita nanti bisa bertemu dengan baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin amin. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan baginda Muhammad SAW. Kemudian pertanyaannya mungkin sejak kapan saya suka desain ya Bu Bule. Tapi jazakillah khairan katsiran dulu untuk Ibu Hasni Tagili yang sudah memberikan kesempatan emas ini kepada saya, walaupun sebenarnya ini saya nggak pantas untuk hadir di sini karena minimnya ilmu saya gitu, karena ini hanya ilmu otodidak yang saya miliki gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya saya merasa malu berhadapan dengan teman-teman yang luar biasa di sini, apalagi seperti Cikgu Safia Alhonsah yang adalah beliau adalah guru pertama saya dalam bidang desain di sini. Jadi sepertinya aduh malu ada bu guru seperti ini. Masya Allah ya, murid dan guru sepanggung ini. Jazakillah khairan katsiran kepada Bule Didi yang juga memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di sini, walaupun kemarin belum sempat bisa ini ya bisa sama deal saya gitu tembus. Sama saya nggak tembus, saya nggak deal kayaknya kemarin tuh. Waduh, saya bilang, Cikgu, saya nggak pinter merayu ternyata ke Zikrina ini. Saya ternyata dapat kabar ya sudah lah. Saya nggak lama Zikrina oke jalan. Iya. Yeah. Sama saya belum kena sambelnya Bule Didi kayaknya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di sini untuk bersama-sama menimba ilmu desain, tapi dalam hal ini bukan materi desain itu sendiri, tapi bagaimana desain itu bisa memberi inspirasi kepada kita sebagai usul dakwah. Jadi kalau saya mau bercerita, sebenarnya saya mendalami desain itu sejak tahun 2019 itu pada bulan Juli. Pada bulan Juli itu saya mengikuti mengikuti ini Digipreneur, cuman di perusahaan ini fokus pada desain pakai PowerPoint gitu. Dan ketika mengikuti ini harus mempunyai laptop. Kebetulan saya tidak punya laptop. Akhirnya saya hanya daftar saja, ingin lihat seperti apa sih hasil desainnya. Ternyata di Digi Entrepreneur itu hanya berfokus pada bisnis saja gitu. Akhirnya ya cuma sekedar dapat ilmu saja gitu, tapi nggak saya praktekkan karena nggak mempunyai laptop waktu itu. Kemudian pada bulan Juli juga saya mengikuti pelatihan yaitu THJ Kreatif ya, sebuah perusahaan besar, tapi fokusnya juga sama, yaitu di bidang bisnis seperti. Kok lagi-lagi bisnis semua, mana dakwahnya, sampai saya bingung gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ini sebagai ilmu buat saya seperti itu, karena memang saya dari dulu pengen gimana sih rasanya kalau belajar desain itu. Saya soalnya nggak punya guru gitu. Akhirnya kok ya Allah sudah mengizinkan saya untuk bertemu cikgu yang luar biasa yang sekarang ada di hadapan saya, gitu, Cikgu Safia Alhonsah. Terima kasih ya Cikgu Safia Alhonsah yang sudah memberikan ilmunya kepada saya seperti itu. Sebenarnya saya nggak layak bersanding dengan Cikgu Safia Alhonsah yang begitu luar biasanya gitu. Saya hanya sebutiran debu gitu. Yeah, lagu banget sih. Butiran debu. Kemudian pada bulan 10 gitu saya memberanikan diri untuk untuk membuka kelas gratis, karena banyak cacat dari teman-teman ketika saya membuat sebuah desain itu, Mbak gimana caranya membuat desain ini, Mbak saya mau dong, dan padahal desain saya waktu itu nggak ada apa-apanya, masih jelek banget gitu, tapi saya berusaha terus untuk membuat desain walaupun itu jelek menurut saya. Ternyata bagi orang lain itu nanti sayang nanti ya, ternyata bagi orang lain itu berbeda dengan anggapan saya yang jelek, mungkin bagi orang lain itu berarti seperti itu. Jadi akhirnya karena banyak permintaan, akhirnya saya membuka kelas
desain gratis yang waktu itu namanya Bareng Belajar Desain gitu. Sebenarnya namanya BBD, Bareng Belajar Desain. Waktu itu saya membuka sampai 6 kelas. 6 kelas, kemudian ada beberapa ustadzah saya, Mbak, kenapa kok kelasnya gratis terus gitu? Kasihan, sampean itu waktunya terusir, bla 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 bla, dan banyak sekali alasannya dari ustadzah saya gitu. Akhirnya aja, nggak apa-apa, sampean itu buka kelas ini berbayar, kan sampean juga perlu kuota. Seperti itu. Sebenarnya saya itu kepingin bikin kelas yang gratis terus gitu, dan suami saya juga mendukung kalau memang mau membuat kelas itu langsung yang full gitu, nggak usah pakai bayar-bayar gitu, ada suami saya gitu. Cuman pikir-pikir ketika saya pas membuat mau membuat kelas lagi, terkendala itu kuota. Akhirnya oh ya sudah, mungkin dengan saya membuat kelas berbayar walaupun sedikit ini, kelas saya itu bisa lancar seperti itu. Makanya saya membuat kelas dengan berbayar yang murah sekali seperti itu. Karena ilmu saya juga nggak sebagus teman-teman desainer yang lain. Ilmu saya hanya apalah artinya sedikit banget seperti itu. Jadi saya hanya bisa membantu teman-teman, tapi bukan berarti saya itu desainnya kece-kece, tidak. Bahkan desain teman-teman itu jauh lebih baik dari saya gitu. Saya hanya cuma bisa memberikan trik-trik bagaimana untuk membuat desain seperti itu. Sedangkan ide dan kreatifnya itu adalah ide teman-teman sendiri yang super kreatif seperti itu. Jadi bukan dari saya sendiri yang mengajarkan mereka, tapi karena teman-teman sendiri itu memang punya peluang besar untuk mendesain yang super kece seperti itu, walaupun ya usia mereka ada yang masih muda dan juga ada yang sudah jelita gitu, jelang 50 tahun. Ngomong jelita saya ketawa deh. Tapi Masya Allah guys, semangatnya sangat luar biasa dari teman-teman. Sampai kemudian Cikgu setelah yang desain basic itu, gimana kalau membuat desain lanjutan? Akhirnya saya mikir lagi, apa materi yang akan saya sampaikan. Akhirnya saya belajar dan terus belajar dengan menguprek-nguprek di video di YouTube. Kemudian saya juga ikut pelatihan desain yang berbayar juga, walaupun pelatihan itu harganya 200, saya ikuti demi memberikan materi yang beda dari yang lain seperti itu. Contohnya juga saya membuat sebuah materi desain ganci yang mungkin dari teman-teman kok desainnya desain ganci sih gitu, untuk apa sih gitu, padahal untuk dakwah ya nggak ada manfaatnya sih kalau desain ganci. Tapi kalau menurut saya, sebentar nak, tapi walaupun kita membuat desain ganci, nah di situ itu yang dibutuhkan itu bukan hasil dari desain gancinya itu sendiri, ganci atau gantungan kunci, tapi bagaimana kita itu belajar untuk fokus dan bagaimana kita belajar untuk lebih teliti gitu. Oleh mau makan mangga. Masya Allah ya. Saya baca tagline-nya di ini kok. Diem-diem nih Zikrin Al-Fatihah muridnya banyak. Iya. Beliau berdua ini mengadopsi ilmu padi, Bule, kalau saya ngelihatnya ya. Jadi gimana sih padi itu ya, jadi dia tuh semakin berisi, semakin merunduk. Sama nih seperti dua orang narasumber kita ya pada malam hari ini, Masya Allah. Jadi rata-rata ini ya, rata muridnya yang ada di dalam sini. Ya, mungkin sambil menunggu ini ya, si Dede dikupasin mangga. Kita ke Mbak Safia dulu. Ya nggak apa-apa ya, kasih haknya si bocah ya. Iya, saya mau tanya ini ke Mbak Safia ya. Jadi dalam membuat desain, kira-kira tantangan paling sulit
itu apa? Jadi selama bergulat ya dengan aktivitas desain untuk dakwah ini, kira-kira tantangan yang paling ini ya, ini buat yang belajar juga ya, yang sementara belajar, itu kira-kira bagian mana nih dari desain yang paling challenging, paling menantang, kemudian gimana cara mengatasinya? Ya, silahkan Mbak Syafia. Baik, Cikgu Hasni. Jadi kalau dari saya pribadi itu yang paling menantang, paling banget menantang awalnya adalah pembagian waktunya. Pembagian waktu dari semua aktivitas, karena semuanya sama-sama punya kewajiban, semuanya harus sama-sama punya porsi yang harus dibagi, sama-sama punya haknya masing-masing. Sedangkan kalau dari desainnya sendiri itu paling susah di bagian konsentrasi, karena kadang untuk menghasilkan satu desain yang apik atau satu desain yang layak di sel, kita harus coba sampai 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu benar-benar sampai berkali-kali. Apalagi kalau desainnya itu adalah desain untuk konsumen. Kalau desainnya untuk konsumen, kita benar-benar harus, yang pertama harus siap mental, karena biasanya pasti yang udah itu pasti ada perubahan. Entah itu hanya berubah fontnya, atau berubah warnanya, atau berubah konsepnya. Jadi kadang kita udah fix konsep di depan, nanti ada perubahan konsep lagi. Nah, itu kan berarti dari situlah, kalau saya pribadi, dari situlah kemudian belajar kesabaran dan konsentrasi. Karena menghadapi konsumen atau menghadapi orang lain itu luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian dari desain inilah belajar ya terampil, kemudian bisa kemudian belajar fokus, karena kadang kita ada salah tipe, kemudian ada salah dari kurang klik di perpaduan warna. Kadang udah desain sampai 3 kali, ternyata ada yang salah hurufnya 1 doang. Kadang kita harus jadi beda lagi konsepnya nih, kayak gitu. Jadi yang paling rumit di kesabaran dan konsentrasi kalau dari desain, kalau dari saya pribadi. Iya, Mungkin jadi memang desain bagian foto-foto ini aktivitas yang bikin full memori ya kalau saya bilang. Karena harus cari yang bener-bener klik. Iya. Iya. Nah, kalau dari Mbak Sabrina gimana? Yang paling challenging, yang paling menantang itu dari aktivitas desain apanya nih? Kalau tadi Mbak Syafia bilangnya dari sisi manajemen waktu, kemudian dia harus fokus ya. Kalau Mbak Zikrina sendiri apa nih, sama atau ada yang lain? Sebenarnya hampir sama dengan sosial gitu. Memang kebanyakan misalkan kita sebuah desain, kemudian itu desainnya permintaan, misalkan dari teman minta Mbak buat kayaknya keluar ini. Langsung hilang dari daftar partisipan. Mental kayaknya ya. Iya, kepental ini keluar. Iya, jadi labelnya sambal bule Didi itu setahu saya ya, yang gambar apa sih bule itu, yang garpu sama sendok ya? Ya itu yang bikin Mbak Syafia. Iya. Dan semua sih. Iya, dan logo Writing Class with Has hari ini itu adalah hasil karya beliau ya. Jadi saya kalau ngelihat nih anak ya, saya panggil nih anak aja ya, pokoknya jauh banget di bawah saya. Masya Allah ya. Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Syafia ini cabai rawit lah pokoknya ya. Jadi di usianya yang muda ya, produktivitasnya itu Masya Allah tinggi banget. Ya, sepertinya Mbak Zikrina sudah bergabung kembali ya. Silahkan dilanjutkan Mbak. Tadi sempat kepotong. Tiba-tiba mati. Oh ya, sinyalnya nggak kuat. Sinyalnya nggak kuat. Sebenarnya hampir sama dengan Mbak Anu.
mic-nya hilang ya. Punya ada mic-nya. Sinyal. Iya. Kendala sinyal. Mati-mati terus ya. 3 kali. Tentunya tantangannya juga kalau kita membuat sebuah desain memang harus teliti dan fokus gitu. Apakah desain yang kita buat itu sudah sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang misalkan sudah menyuruh kita untuk membuat flyer ya, itu harus disesuaikan dengan permintaan mereka, bukan sekehendak hati saya sendiri gitu. Jadi walaupun sudah berkali-kali sudah diedit ulang, tapi kalau permintaan dari teman-teman masih belum sempurna, akhirnya edit lagi gitu, walaupun permintaannya itu sering kadang harus selesai hari ini gitu. Jadi ya bagaimanapun saya juga harus selesaikan gitu. Dan juga pernah saya dimintain untuk membuat slide itu tentang resesi ekonomi gitu. Gimana saya harus fokus mencari background yang sesuai seperti itu. Jadi seperti itu saya kan masih kurang enak badan, tapi harus saya selesaikan. Harus saya selesaikan demi lancarnya materi yang akan disampaikan oleh saudara saya di hari ini gitu. Jadi saya walaupun malam saya kerjakan dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 12 desain dan paginya beliau melihat wah alhamdulillah nggak selesai gitu. Walaupun kadang menurut saya loh kok seperti ini desain saya, ternyata bagi mereka alhamdulillah karena mungkin mereka belum bisa mendesain, jadi walaupun itu belum begitu sempurna tapi mereka juga menerima desain saya walaupun yang masih ecek-ecek seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mendesain itu yang perlu kita perhatikan adalah jenis font terutama jenis font yang berkaitan dengan huruf T vokal gitu. Karena T vokal itu kebanyakan jenis fontnya itu yang berbentuk salib gitu, Jadi jika kita membuat sebuah quote-nya bagus banget, tapi ketika fontnya itu ada yang bentuk salib itu kayaknya hanya ada yang ganjil seperti itu. Jadi saya menjelaskan dan menekankan kepada member-member saya itu jangan pakai font ini. Kalau misalkan nanti ketemu dengan huruf T, nanti akan fatal seperti ini. Walaupun memang nggak ada peraturannya di dalam desain itu kayaknya seperti ini nggak ada. Cuman kalau misalkan berbentuk salib itu rasanya mengganjal di hati gitu, harus diganti seperti itu. Seperti itu. Iya, jadi rata-rata ini ya sama tantangannya, challenge-nya itu di manajemen waktu, kemudian fokus. Cuman tadi saya sempat ber-AO ya, jadi dalam semalam itu Mbak Zikrina menyelesaikan 12 desain, Masya Allah. Itu kalau yang mata 4 kayak saya itu udah nggak sanggup Mbak, bener. Iya, sambil saya cari-cari ini ya, tadi kayaknya saya dikirimin ini contoh desain sama Mbak Zikrina. Saya oper ke Bule dulu, silahkan Bule. Ya, saya tadi untuk kedua narasumber bahwa tanpa kita sadari ada kelebihan atau ada yang saya sampaikan tadi, ada potensi yang sebenarnya bisa dibaca oleh kita semua, hanya saja kuncinya harus bersabar. Kalau tadi dengar ceritanya Cikgu Safia dan Zikrina gitu ya, bahwa mendesain itu sebenarnya bagian dari dakwah, wasilah untuk berdakwah, sehingga harus diusahakan untuk bisa. Nah, untuk Zikrina Al-Fatihah ini padahal banyak anak buahnya yang ingin mendengar suaranya gitu ya. Selama ini kan hanya lihat wajah foto gitu ya. Malam ini tuh kan ada beberapa sanjungan untuk beliau. Masya Allah, baru kali ini mendengar suara cikgu aku gitu kan. Masya Allah gitu ya, bisa ketemu sekalipun virtual. Jadi don't
gelisah gitu ya. Wah, kesibukan. Aduh, Bule saya belum ini. Insya Allah bisa lah. Kalau mendesain saja bisa, insya Allah bicara juga bisa. Iya. Cikgu Safia, sehat Cikgu? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Saya mau tanya boleh? Nggak boleh bayar pakai sambal. Nanti di tenang Cikgu, ada sambal cumi kesukaan beliau. Tenang. Waduh, saya juga pengen. Sambal cuminya mendarat di Banyuwangi juga lah nantilah next ya. Cikgu Safia, mengapa memilih desain sebagai salah satu personal branding di antara sekian banyak jenis wasilah? Kalau sudah pembicara yang sebelum-sebelumnya ada personal brandingnya Nyai Dalang gitu ya. Lalu yang berikutnya ada Ruth Sri Wahyuni dengan tipikal menulisnya yang cepat dan always gitu kan, kirim tayang gitu ya. Kenapa memilih desain? Begitu juga dengan Mbak Zikrin Al-Fatihah. Kenapa? Kan berarti kan di Facebook ini orang akan kalau sudah sebut nama Safia Al-Khonsa, Zikrin Al-Fatihah itu pasti kelas desain aja. Ya, kalau kemarin saya ngelucu aja di Facebook saya. Kalau Bule Didi buka kelas nggak? Ngapunten matur nuwun sangat, saya buka orderan aja deh. Nggak usah buka kelas, repot kalau saya buka kelas gitu. Berikan kepada ahlinya saja gitu ya. Monggo Cikgu Safia Al-Khonsa dan Zikrin Al-Fatihah untuk dijawab. Kenapa personal brandingnya milih desain? Kesenangankah? Atau ada sesuatu di dalamnya sehingga ketemu chemistry-nya? Atau ada sesuatu yang lain? Atau niat atau punya goalnya apa gitu loh di desain? Monggo. Yang lain. Apa tuh? Baik, Bule Didi. Jadi kalau saya pribadi dari desain itu sendiri awalnya saya bilang sama teman saya tuh saya kayaknya lebih milih nulis puisi deh daripada harus desain karena luar biasa. Cek suara masuk kah? Iya, kedengaran jelas. Nah, jadi dulu pas awal 2018 kira-kira itu saya bilang saya kayaknya mending nulis puisi deh daripada bikin desain, pusing. Gak selesai, udah 10 desain masih aja ada banyak kurangnya. Tapi kemudian ngelihat dari rendahnya literasi teman-teman yang mudah kemakan hoax karena nggak mau baca sampai terakhir. Terus kemudian lihat dari teman-teman yang waktu itu posisinya adalah mereka belum mengaji tapi kok suka sih nge-share tema-tema Islam, kemudian dari kayak misal quote-quote, mereka kok tertarik ya, padahal mereka masih jadi anak K-pop, mereka benar-benar belum hijrah, bahkan masih pakai celana, sampai kemudian bertemu ternyata mereka tertarik, sampai akhirnya mereka tertarik mau mengkaji Islam Kafah, dan itu luar biasa banget. Jadi mereka yang pada sebelumnya itu suka K-pop, kemudian mereka benar-benar jadi mau belajar Islam dari desain itu. Kemudian dari situlah saya kepengen deh jadi wasilah teman-teman saya tuh yang masih luar biasa buat bikin jadi lebih luar biasa lagi kayak gitu. Nah dari situ alhamdulillah mereka mau belajar, mereka mau ngaji, mereka mau kemudian mendalami Islam lebih dalam. Nah terus di situ ketemu chemistry sambil nggak apa-apa deh, ada nyambung-nyambungnya, ada UMKM desain mendesain, sekalian deh biar agak nyambung dengan digitalisasi hari ini. Jadi dari situlah kenapa kemudian milih desain, karena di kalangan saya pribadi desain itu sangat bermanfaat untuk teman-teman remaja terutama yang memang mereka belum mengenal Islam, jadi mau mengenal Islam. Gitu boleh Didi. Keren. Saya narasumber yang hadir di Meet the Glasses itu membuat saya berdecak kagum, Masya Allah, luar biasa. Jadi don't miss it, Meet the Glasses, sesi-sesi berikutnya akan ada tamu luar biasa yang nggak mungkin, yang akan tercengang Bunda Soleha semua di malam hari ini.
Baik, monggo Cikgu Zikrin Al-Fatihah untuk menjawab pertanyaan yang sama. Personal brandingnya kenapa memilih desain? Monggo. Mengapa saya memilih desain? Karena kekurangan saya ini dalam hal tulis menulis itu sangat kurang banget, minim banget. Jadi walaupun saya diberi amanah kepenulisan, gitu, saya ya menjalankan, tapi nggak, kurang fokus gitu. Maksimal, belum maksimal. Ternyata saya ini untuk apa? Yang saya perjuangkan untuk dakwah ini apa? Saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dakwah gitu. Akhirnya saya mencari ini bakat saya. Memang saya sukanya desain interior sejak dulu, sejak masih SMA tuh suka desain interior, tapi tidak pernah teraplikasikan, hanya keinginan saja. Kemudian ternyata setelah menemukan aplikasi yang cocok banget, yaitu Pixel Lab, dan ini sangat mudah untuk dipelajari, apalagi ketika kita melihat audio dan videonya itu sangat mudah sekali, asalkan kita mau praktek terus menerus dan bersabar, insya Allah itu kita akan bisa. Nah, dari sinilah saya ternyata desain Pixel Lab itu sangat mudah. Insya Allah saya mau fokus ke desain saja seperti itu, walaupun amanah yang lain masih akan saya jalankan, tapi tidak begitu maksimal. Jadi mungkin branding saya ini ada di desain seperti itu. Dan saya memulai untuk desain ini karena dulu pernah pertama kali membuat desain, kemudian tembus sampai 1.300 lebih gitu yang like dan share gitu. Kemudian ternyata di-banned oleh Facebook gitu, di-banned oleh Omak. Nah, akhirnya loh, kenapa padahal hanya sebuah desain kok bisa sampai di-banned seperti itu? Dan banyak yang tanya, Mbak, desainnya mana? Kok nggak ada? Kok udah dihapus? Bukan saya yang menghapus, tapi Omak gitu. Oh, ternyata walaupun hanya desain yang remeh-temeh menurut saya, ternyata bagi musuh-musuh Islam itu sangat luar biasa seperti itu, sebagai penghalang. Ternyata waktu itu saya mendesain tulisannya Cikgu Asri tentang RUU PKS gitu. Saya kan kalau bidang tulis menulis tidak bisa, akhirnya saya coba saya mau mendesain hasil karyanya Cikgu Asri, dan akhirnya ada 7 desain waktu itu, ada 7 slide waktu itu saya buat seperti itu. Ternyata yang nge-share dan nge-like itu banyak, akhirnya tapi di-banned juga oleh FB. Nah, itulah yang membuat saya semakin gregetan. Oh, ternyata desain itu punya pengaruh yang penting bagi dakwah gitu. Dan juga desain ini bisa diikuti oleh kalangan siapa saja, walaupun tidak mempunyai titel pendidikan yang tinggi, bisa dipelajari seperti itu. Walaupun kita nggak pernah menimba ilmu tentang desain ataupun kuliah di perdesainan, ternyata bisa dipelajari. Akhirnya saya memfokuskan diri untuk tetap belajar desain seperti itu. Ada yang menarik yang saya dengar tadi dari Mbak Zikrin Al-Fatihah itu, bahwa desain itu bisa dijadikan amunisi. Ya, itu buat kita itu ternyata tidak hanya cukup menulis. Dan kalau menurut saya sebuah tulisan itu akan lebih punya ruh kalau kita ada desainnya. Jadi sebelum orang membaca, lalu orang melihat desain dari judul tulisan kita, itu sepertinya akan membuat orang lebih menarik lagi untuk membaca tulisan kita. Betul begitu ya, Cikgu ya? Iya. Jadi gambar itu memang punya betul. ini. Iya. Dia punya pesona tersendiri daripada tulisan. Betul, Masya Allah ya. Nah, jadi tadi Cikgu Zikrin Al-Fatihah boleh dikit. Monggo. Ya, sebelum saya lupa ya. Jadi tadi ada yang mau saya sambung dari pernyataannya Mbak Syafia. Jadi benar sekali ya, literasi orang Indonesia khususnya untuk poin membaca ya, aktivitas membaca itu saya ngelus dada ya kalau bilang. Maksudnya begini, biasanya ini ya saya posting informasi atau posting tulisan yang itu sebenarnya pendek. Cuma masih juga ada yang nanya di kolom komentar, ini kapan Cikgu, tanggal berapa, jam berapa? Ya Allah ya Allah ya Robi ya. Cuma nggak enaknya aja ngomong seperti itu ya. Jadi kita sudah melabeli diri sebagai seorang penulis ya, kemudian desainer ya, konten
kreator. Nah, untuk aktivitas yang satu ini ya, saya mohon dengan sangat itu jangan bikin malu-malu ya. Jadi kita baca informasi itu harus beda ya dari ini dari masyarakat pada umumnya. Jadi kita jangan cuma baca judul, habis itu menarik atau enggak itu kita skip. Jadi baca sampai habis baru komentar, jangan komentar dulu. Ternyata jawabannya sudah ada di atas ya di postingan itu. Nah, kemudian sedikit untuk Mbak Zikrina tadi ya, bahwa memang benar sekali desain itu dia punya ini ya, dia punya pesona sendiri, dia punya tempatnya sendiri, place-nya sendiri ya untuk menyokong dakwah ya. Karena saya pun secara pribadi kalau menulis kemudian nggak ada gambar itu kayak gimana ya, kayak makan nggak pakai sambalnya bule. Kena lagi saya di sambal lagi. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi masing-masing wasilah dia punya perannya sendiri-sendiri ya. Jadi yang tidak bisa menulis, maksudnya kurang bisa menulis, kurang bisa bikin video. Nah, ini ada nih yang gampang ya. Ya walaupun kelihatannya gampang tapi sebenarnya dikerjakannya susah juga. Ya, saya langsung ke ini ya. Udah nemu alhamdulillah ya. Jadi saya tadi sempat tanya-tanya ini ya ke Mbak Zikrina. Jadi desain beliau yang mana nih ya? Dari sekian banyak desain yang beliau sudah buat, nah itu kira-kira yang mana yang paling berkesan nih menurut beliau. Kemudian ini saya dikirimkan dua gambar ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat sendiri di layar ya. Itu ada kalender, kemudian yang berikutnya itu ada gantungan kunci. Nah, kenapa nih ya? Jadi sebelum ke Mbak Syafia, saya ke Mbak Zikrina dulu ya, mumpung ini filenya dekat. Jadi kenapa nih dari sekian banyak materi yang paling yang paling memorable ya, yang paling ada kenangannya, yang paling berkesan lah ya istilahnya, materi-materi yang Mbak ajarkan ini ada kalender, kemudian materi gantungan kunci. Nah, kenapa nih Mbak? Ada apa nih di balik dua gambar ini? Ada cerita apa? Silahkan Mbak Zikrina. Ya, ini kalau untuk yang gantungan kunci memang sederhana ya. Di sini ada tulisannya yuk ngaji, tapi ada makna tersendiri gitu. Jadi mengajak semua orang, semua kalangan untuk ngaji seperti itu. Jadi kalau orang-orang di luar sana berupa kaos, dan di sini saya berupa gantungan kunci seperti itu. Dan membuatnya ini pun harus benar-benar gitu. Misalnya salah satu saya yang lewati, dia akan jadi seperti itu. Dan ini sudah pernah saya ajarkan di kelas khusus gitu, di kelas gantungan kunci untuk kalau yang saya gratiskan. Kemudian sebelumnya itu saya buat kelas lanjutan itu termasuk desain gantungan kunci, dan teman-teman pada awalnya ini menanyakan kok banyak sekali langkah-langkahnya sampai ada 22 langkah gitu. Ternyata dari 22 langkah itu ternyata jika salah satu saja terlewat itu nggak akan jadi. Nah, di sini mengajarkan kita untuk lebih teliti terhadap sesuatu yang kita tuju. Dan di sini walaupun hanya tulisannya yuk ngaji, namun maknanya itu kan mengajak orang lain itu berbuat yang lebih baik agar lebih mengkaji Islam secara keseluruhan, secara kafah. Hanya saja di situ karena nggak panjang, hanya yuk aja, karena memang kata-kata ini kan sudah beken, jadi saya hanya mengutip saja seperti itu. Kalaupun memang mau diberi tulisan-tulisan yang lain, itu sesuai dengan kreativitas dari teman itu sendiri. Seperti itu. Kemudian, iya, Masya Allah. Ya, lanjut Mbak. Oke. Kemudian untuk yang gambar kedua, itu ada gambar kalender, kemudian yang di atasnya ini adalah gambar desain carousel gitu. Jadi kalau misalkan dalam Instagram itu desainnya itu nggak terputus gitu. Dan yang lainnya itu kan ada 3 feed ya. Ada 3 feed itu. Bukan maaf. Ternyata salah. Kalau yang desain kalender ini di sini ada tulisannya
Nah, dulu. Ada tulisannya merdeka itu ketika kita menjalankan syariat. Waktu itu saya membuatnya dalam rangka chilling 17 Agustusan seperti itu. Kan saya ikut timnya Sarlenjus. Kemudian saya iseng-iseng membuat sebuah kalender 2021, padahal tahun 2021 itu kan masih belum. Jadi saya berusaha mencari kalendernya yang ada di aplikasi Image Search gitu. Jadi saya nggak ngetik sendiri untuk kalendernya, sudah ada gitu panduannya, sudah ada gambarnya. Jadi tinggal copy paste saja. Kemudian bagaimana membuat gambar itu sederhana tapi bermakna. Nah, kebetulan waktu itu temanya kemerdekaan. Akhirnya saya membuat merdeka itu ketika kita menjalankan syariat kafah. Menurut saya ini kata-katanya sederhana, tapi memang benar-benar mengajak orang itu untuk bersyariat secara kafah. Dan di situ ada sebuah botol Sarlem Juice, termasuk sebuah iklan menurut saya gitu. Karena waktu itu saya juga jadi agennya Sarlem Juice dan alhamdulillah dipertemukan dengan Bunda Hawil yang begitu dermawan dan begitu baik banget. Jadi saya dedikasikan desain ini untuk beliau seperti itu. Dan juga di sini ada sebuah gambar foto muslimah yang tanpa ada raut wajahnya. Jadi saya buat polosan yang duduk di sebuah taman dengan didampingi oleh boneka Sarlem Juice, boneka cumi dan minuman agar pengemban dakwah itu tetap sehat dengan minum Sarlem Juice seperti itu. Jadi di tahun 2021 kita siap menyongsong kebangkitan Islam dengan bersyariat secara kafah seperti itu, Cikgu. Masya Allah ya. Iya, sederhana tapi mengena ya. Jadi itu yang saya tangkap. Ya, selanjutnya kita ke Mbak Syafiani ya. Jadi kalau tadi desainnya itu didedikasikan untuk Mbak Hawil ya. Jadi Masya Allah ternyata ada cerita ya di balik desain itu. Nah, kalau Mbak Syafia gimana ini? Desain dari sekian, waduh sudah banyak banget ya. Kalau bicara produksi desain pasti banyak sekali. Nah, silahkan dipilih satu, kemudian diceritakan ya. Nanti setelah itu baru kita ke pertanyaan dari audiens. Ini sudah ambrudul ini di kolom komentar. Baik, Cikgu Hasni. Bule, udah baca WA saya belum? Sebentar. Oke. Ya sudah, lanjut dulu Cikgu. Nah, alhamdulillah. Jadi ada satu desain yang bagi saya itu luar biasa, Masya Allah, mengantarkan pada Safia Alhansa hari ini, mengantarkan pada saya hari ini dengan branding desain, walaupun juga desainnya masih belajar juga, masih terus berlatih. Bahkan kadang-kadang saya merasa ilmunya kok itu aja ya, kok belum berkembang ya, kok masih belum ada yang bisa saya bagikan lebih ke teman-teman. Tapi memang ada satu desain yang bagi saya luar biasa, pokoknya luar biasa dan amazing. Mungkin nanti Cikgu Hasni Tagil bisa keluarin screen-nya Cikgu, screen-nya logo ECWH Cikgu. Monggo. Saya kirim ke WA Cikgu. Tes. Bigu Hasni. Iya, dari tadi ngomong ternyata mic-nya saya mute. Ya Allah, maafkan pemirsa. Tapi saya sudah dengar kok, tunggu ya, saya share screen dulu. Saya pikir saya yang error ini HP saya. Iya, ini dia. Silahkan diceritakan ada apa ini.
ada apa ya? Jadi alhamdulillah luar biasa. Salah satu desain yang bagi saya membawa perubahan dan juga mengantarkan pada saya hari ini adalah desain dari logo WCWH. Waktu Masya itu Allah. posisinya adalah saya benar-benar masih belajar dan masih baru banget terjun di dunia desain. Baru banget itu belum, paling baru 1-2 desain yang kemudian saya bikin. Waktu itu belum ada branding desain, kemudian dimintai tolong sama Cigu Hasni untuk bikin logo WCWH. Waktu itu senangnya luar biasa, Masya Allah kayak gitu ya, dimintain tolong sama Cigu nih. Dan itu amazing karena yang terbayang saat itu adalah ketika logo ini benar-benar ACC, kemudian logo ini bermanfaat. Kemudian kita tahu lah ya bagaimana kemudian Cigu Hasni membuka kelas BCWH, dan yang paling bikin bersyukur adalah logo itu masih dipakai. Padahal logo itu kalau saya lihat logo BCWH tuh, Masya Allah ini tuh logo waktu itu waktu saya belum bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Ternyata masih digunakan, sempat ada revisi waktu itu beberapa kali, cuman memang alhamdulillah terhandle, dan waktu itu juga wah ternyata bisa nih desain kayak gini. Padahal baru pertama kali dimintai tolong, dan itu benar-benar logo pertama kali saya dimintai tolong sama Cigu Hasni buat bikin logo, dan jadilah logo WCWH yang kemudian masih dipakai sampai hari ini. Batch berapa ya, luar biasa. Masya Ada Allah. filosofinya, Cego Safia, melihat gambar ini mungkin teman-teman yang baru join di WCWH mau tahu di logo ini ada filosofi apa? Monggo. Halo Cigu Hasni, ini filosofi mendalamnya gimana? Ya dia mana tahu Bule, dia cuma desain, yang suruh saya. Iya benar. Jadi permintaan logo rumah, kemudian logo pena itu dari Cigu Hasni sendiri. Ya. Ini Jadi sepertinya nanti menjelaskan Cigu ya. Logo ini kan ini kali kedua ya. Jadi kalau yang pertama banget gabung di kelas menulis saya itu kan warna dasar biru ya sama hitam, tapi itu saya ngeliatnya nggak banget. Cuma karena waktu itu Kadung mau buat grup, kemudian masih modal nekat, jadi ini sempat diganti jendela ya Cigu ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Ya, karena ini ada tanda ininya, ada tanda salibnya. Cuma begitu ketemu dengan Mbak Syafia ya di batch 4 itu, saya lihat desainnya itu sejalan dengan dengan passion saya. Saya kan suka suka warna-warna cerah, suka warna-warna terang. Jadi pengen merasa muda terus, Jadi dari situ karena ada kesamaan frekuensi ya, kesamaan inilah saya ngelihatnya dia cocok nih, desainnya cocok mewakili saya. Kemudian saya itu inginnya logo yang sederhana saja, maksudnya, tapi banyak sebenarnya yang salah paham ya. Pas ngelihat logo rumah ini dikiranya saya buka kelas ini, buka perumahan, buka kapling, ya Allah, bukan. Jadi saya minta penanya itu agak digedein ya. Jadi ini sebenarnya filosofinya ya, saya ingin teman-teman itu menempatkan aktivitas menulis itu sebagai rumah terbaik ya. Jadi orang dengan aktivitas apapun ya, dia wanita kantoran ya, dia mengerjakan aktivitas rumah ya, atau yang lain-lainnya ya, mahasiswi, ketika dia berada pada titik jenuh ya, merasa lelah, bosan dan lain sebagainya, untuk aktivitas relaxingnya sendiri itu adalah aktivitas menulis. Kan biasa ya kita mengalami begitu. Jadi ketika kita merasa rindu ya terhadap sesuatu, itu kan biasanya kita nulis. Atau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang makna tersiratnya itu nggak ketahuan sama orang lain. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya ya. Jadi menulis adalah rumah terbaik ya, penulis ideologis. Walaupun tagline saya yang paling ini sebenarnya yang ini ya, menjaring-jaring lewat aksara. Cuma saya lebih sukanya yang ini, lebih kayak kampung halaman gitu ya. Kita sejauh apapun kita pergi ya, sejauh apapun aktivitas yang kita lakukan ya, sebanyak apapun itu dari sisi kuantitas, itu kita akan selalu kembali ke aktivitas menulis.
Saya mah nggak usah ke mana-mana ya, di rumah aja. Ya, itu mungkin ya filosofinya. Ya, Masya Allah. Kita langsung ke bacakan kolom ke pertanyaan. komentar mulai. Udah berudul Brudul. itu. Iya, waktunya sekitar 20 menit. Mulai dari Mbak Emi Emalia. Mau tanya untuk kedua cikgu. Saya pernah ikut kelas desain, tapi pakai aplikasi Medibank. Medibank apa Medibank saya bacanya. Lumayan ya cikgu, perlu kesabaran lebih untuk bikin desain. Tapi kalau pas jadi, serasa puas banget. Tapi nguliknya itu loh, bikin mata berair. Nah, menurut kedua cikgu, aplikasi desain yang mana yang lebih simpel antara Pixel Lab dengan Medibank? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Ummu Fathan Afan dari Kendari. Mau tanya kepada kedua cikgu, butuh waktu berapa lama sih untuk belajar desain hingga semahir sekarang? Apakah ada buku atau guru khusus? Masih sama, tanya desain aplikasinya apa? Cikgu Safia, kalau desain pakai aplikasi apa? Gitu. Jangan nanya sama saya, Bule Didi ulekannya kayak gimana? Gitu. Monggo, silakan Cikgu Safia dan Cikgu Zikrina untuk menjawab. Monggo pertanyaannya. Medibank dengan Pixel Lab dan berapa lama bisa sampai mahir untuk membuat desain. Siapa dulu nih? Monggo Cikgu Safia, monggo boleh. Nah, jadi bismillah teman-teman, saya coba jawab pertanyaannya. Tadi pertanyaan lebih enakan mana sih Medibank dengan Pixel Lab, atau kalau boleh saya tambahkan dengan Canva juga ya. Jadi sebetulnya semuanya sama-sama enak, tinggal passionnya itu di mana. Karena masing-masing aplikasi desain tadi punya kelebihannya masing-masing. Kalau dari Canva kita nggak usah sibuk cari background deh, kita tinggal milih background yang sudah ada di Canva, dan itu membuat lebih mudah. Cuman kendalanya adalah di kuota sama sinyal kalau Canva itu sendiri. Nah, kalau dari Medibank, saya juga pernah belajar Medibank otodidak. Jadi kalau dia memang dari pilihan kuasnya, kemudian warnanya, kemudian perpaduan toolsnya itu emang bagus banget. Kayak kita ngedesain pakai Photoshop atau Corel. Nah, tapi kendalanya itu tadi benar, harus benar-benar jeli, harus benar-benar ekstra sabar. Bahkan dari layer ke layer kita harus perhatikan betul. Itu kalau Medibank atau Medibank ya. Nah, kemudian Medibank. Jadi kalau saya pribadi lebih sampai sejauh ini lebih nyaman pakai Pixel Lab. Hampir semua desain saya desain pakai Pixel Lab. Kalau pakai Android pakainya Pixel Lab karena lebih simple, kita bisa lebih banyak berkreasi, untuk font juga bisa lebih banyak kita tambahkan. Kemudian untuk perpaduan warna kita bisa pilih sendiri. Untuk tambahan-tambahan lain bagi saya Pixel Lab itu walaupun sederhana tapi lebih meluas aja gitu. Itu untuk perbandingan aplikasi. Kemudian butuh berapa lama waktu ngedesainnya? Kalau saya sih lama atau enggak ya? Pokoknya belajar awal itu 2018 tapi nggak pernah dipakai ilmunya, nggak diaplikasikan karena di tim penulis. Sampai hari ini masih di tim penulis, alhamdulillah. Jadi bertahan di 2 aktivitas yang luar biasa bagi saya. Nah, kemudian tadi berapa lamanya fokusnya di 2000, yang paling fokus itu di 2020 ini deh. Di desain lucu al itu paling fokus, paling termanage, paling rapih bagi saya pribadi dibanding belajar desain sebelumnya. Kalau sebelumnya itu masih belum berkreasi ya, masih ngambil background dari internet, kemudian masih ngambil dari situs kayak gitu. Suaranya hilang ini, Mbak Safia. Keluarkah atau gimana ya? Tapi masih ada di ini ya, masih ada di list of participant. Mbak Safia, halo?
Suaranya hilang. Saya ke Mbak Zikrina. Ada Mbak Zikrina? Ada. Ya, begini. Ya, silahkan. Silahkan, Mbak. Sambil nunggu Mbak Syafia gabung kembali. Terima kasih. Saya mencoba menjawab lebih enak mana antara Medibank dengan Pixlab. Selama ini saya belajarnya ini adalah Pixlab. Kemudian kalau Medibank ini pernah kemarin waktu ada acara Expo WCWH, ada salah satu member itu menurut saya desainnya bagus banget gitu. Di situ ada gambarnya Cikgu Hasni gitu, Cikgu Hasni. Kemudian saya tanya, Mbak, kalian pakai aplikasi apa? Terus beliau bilang, saya pakai aplikasi Medibank. Nah, waktu itu saya kan belum pernah mendengar aplikasi Medibank. Akhirnya saya waktu itu langsung mendownload aplikasi tersebut. Kemudian ternyata jadi Masya Allah rumitnya, berarti benar-benar super sekali, yaitu yang ternyata beliau mendapat juara pertama di Expo Design kemarin gitu. Jadi menurut saya toolnya rumit lah. Rumit kenapa? Karena saya memang nggak fokus untuk mempelajari. Mungkin kalau saya fokus mempelajari, wah kita semua bisa, pasti bisa kalau kita memang fokus. Karena saya tidak fokus, jadi menurut saya itu sangat rumit sekali. Jadi kalau yang lebih mudah itu Pixlab. Kenapa? Karena kalau Pixlab itu sangat tool-toolnya itu sangat mudah dipelajari, tergantung dari jam tayang kita untuk membuat desain gitu. Semakin sering kita membuat desain, semakin hafal dengan tool-toolnya, walaupun sambil nggak baca ini posisinya ada di mana, kita sudah hafal. Jadi tergantung jam tayang lah kalau menulis, tapi kalau membuat desain tergantung seberapa banyak kita membuat desain gitu. Walaupun hasilnya nggak sempurna, tapi kalau kita sering dan sering membuat desain, insya Allah akan lebih mudah. Seperti itu, Cikgu. Iya, Masya Allah ya. Mbak Syafia sudah bergabung kembali ya. Ada yang mau ditambahkan sebelum ke pertanyaan berikutnya? Iya, jadi untuk mahirnya benar tadi kata Cikgu Zikriana ya, bahwasannya semakin sering bikin desain nanti semakin kelihatan. Oh, saya dulu kurangnya di sini. Oh, saya salahnya di sini. Oh, saya memperbaikinya harus di sini. Nah, itu akan benar-benar berasa. Terus tadi ada pertanyaan yang belum terjawab kayaknya deh. Apa ya, Bule? Belajarnya itu ya, apakah ada guru atau buku atau apa nih? Kalau saya pribadi, teman-teman belajarnya semuanya otodidak. Jadi mengeksplor. Kalau teman-teman tadi ngikutin roadshow-nya Cikgu Hasni yang siang itu, saya dengarnya, oh ternyata memang begitu. Oh ternyata memang, oh pantesan kayak gitu. Sakit. Jadi mengeksplor sendiri. Itu saja mungkin. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi malam hari ini sebenarnya desain itu ya, saya bilang ya, kalau kita ngerasa sulit untuk menulis tulisan yang panjang, kita sulit untuk merumuskan memendekkan kalimat ya di surat pembaca ya, kita agak sulit ya dengan perintilan aplikasi video. Nah, ini ada nih ya. Jadi ada alternatif yang lebih mudah lagi ya. Jadi ini ada desain ya, tinggal kalau perempuan kan dia ini ya, eksplorasi perasaannya itu kan lebih main. Jadi memang desain ini cocoknya di ini ya, cocoknya itu aktivitasnya perempuan. Jadi ibu-ibu ya, adik-adik ya yang ada minat ya untuk mengeksplorasi bagian desain ini, ayo ya. Jadi bukan cuman menulis ya, bukan cuman bikin menjadi konten kreator, tapi ternyata menjadi seorang desainer ya, membuat desain itu dia juga bisa menjadi wasilah dakwah.
Nah, akhirnya banyak ini ya, banyak yang penasaran sama aplikasi Magic Bank. Kalau saya secara pribadi masih ini ya, masih tetap istiqomah dengan Canva. Mungkin karena apa ya, kalau buat saya Canva itu ada kesan mewah ya. Itu saja sih yang saya tangkap ya dari Canva. Jadi belum melakukan komparasi juga dengan aplikasi yang lain. Cuma ya sudah terlanjur nyaman ya. Jadi tinggal milih template, tambahin sedikit jadi. Itu Canva. Iya. Iya. Ada yang mau ditambahin, Bule? Kayaknya udah habis nih pertanyaannya ya. Iya. Iya. Atau Itu ada saja. atau yang saya kelewat ya? Oh, ada. Ya, kita belajar lah. Jadi, oh ya, dari Mbak Nur. Ada pertanyaannya ini. Nurul Akidah. Ada pertanyaannya ini. Ada di atasnya lagi boleh ada pertanyaannya Mbak Vina. Nah, ya. Jadi katanya. Oh iya. Ya silakan boleh, silakan. Bagaimana cara menghadapi atau mengajari murid yang sulit, ini saya kayaknya, sulit mendesain atau cuek dalam belajar desain via medsos? Itu pertanyaan dari Mbak Vina. Dituntasin saja boleh. Langsung ke Dek Nurul Akidah. Dalam mendesain apakah ada hak cipta juga? Misalkan apa tadi? Kabur. Misalkan mau ambil gambar kartun orang, pohon atau yang lain dari Pinterest. Apakah harus mencantumkan nama pembuatnya? Ya. Jadi memang kalau Mbak Emmy tadi lebih lagi sampai sakit leher dan mata berair kalau desain itu. Ya. Monggo untuk Cikgu Zikrina, monggo bisa dijawab dulu pertanyaannya tadi. Oh, ada lagi. Bagaimana mensinkronkan ide yang akan kita sampaikan dengan background agar desain tersebut bisa menarik dan mungkin menurut saya tambahan adalah punya ruh. Antara gambar dengan tulisan itu ada ruhnya gitu loh. Monggo Cikgu Zikrina silakan dijawab. Menghadapi murid yang jangan nambah pertanyaan lagi ya, udah. Sudah. Tinggal berapa menit lagi Cikgu? Tinggal 5 menit lagi. Ya. 8. Oh ya, 7. Bagaimana cara menghadapi atau mengajari murid yang sulit mendesain? Monggo Cikgu Zikrina. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, nggih. Saya deg-degan makin. Udah mau habis, tenang, udah mau selesai. Habis, tenang. Untuk memang ada tersendiri hak kita itu kalau kita misalkan mau mengambil background orang lain yang ada di web gratis itu di sana ada commercial use, itu berarti ini ada hak ciptanya gitu, jadi tidak boleh kita komersial, tidak boleh diperjualbelikan oleh kita gitu. Jadi memang harus tetap memakai nama orangnya, nggak boleh dihapus. Kemudian ada juga yang personal use. Kalau personal use ini boleh kita pakai gitu, walaupun ini untuk hanya untuk kita saja, nggak boleh misalkan background ini kita perjualbelikan, misalkan kita bikin video-video kemudian kita perjualbelikan, itu tidak boleh kalau personal use. Iya. Kalau ketemu murid yang sulit mendesain kayak piye, Cikgu Zikrina? Jadi kalau misalkan font juga begitu, kalau ada font commercial use dan personal use. Kalau di Dafont itu kalau yang personal use 100% itu berarti boleh kita download gitu. Kemudian kalau tidak ada keterangan 100% jangan di-download karena itu merupakan hak cipta mereka gitu. Jadi memang kita harus lebih teliti lagi kalau misalkan kita mau mendownload sesuatu, tidak asal ambil dan comot. Kalau misalkan ada hasil karya orang lain, ya kita harus mencantumkan nama orang yang membuat desain itu sendiri, nggak boleh dihapus. Iya, kalau ngadepin murid bandel nih, seperti pertanyaan Bule tadi, murid bandel, menghadapi murid yang agak sulit ya dalam materi desain ini gimana? Treatment apa yang harus dipakai? Sebenarnya tidak ada yang namanya murid bandel ya, hanya saja beliau mungkin sibuk
dengan urusan rumah, kemudian sibuk dengan urusan yang dakwah yang memang butuh beliau gitu. Jadi menurut saya tuh nggak ada sebenarnya murid yang bandel gitu. Hanya saja waktunya sangat sedikit sekali untuk meluangkan waktu untuk mendesain karena tidak begitu banyak tugas-tugas beliau di luar perdesainan seperti itu. Jadi sinyalnya naik turun sepertinya. Timbul tenggelam. Baik, ya, kita langsung ke ini, ke Mbak Syafiah kalau gitu. Nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Syafiah, diborong ya. 3 pertanyaan terakhir tadi. Ya baik teman-teman, jadi tadi ya sama seperti Cigu Zik bahwasanya ada hak cipta dari desain itu sendiri. Makanya kalau ada tulisan biasanya ada watermark ya, WM dari website atau kemudian dari Google yang kita ambil di download itu sebisa mungkin nggak kita hapus karena memang di situ juga ada adab ya sebetulnya, atau kita tetap sampaikan bahwasanya dari Pinterest dan lain sebagainya. Kemudian Kerasa-kerasa. Dari mana ini? Lanjut Mbak Syafiah. nah terus ada juga tadi pertanyaan ini lagi ya. Cek sudah jelas belum ya? Udah bisa? Masih kresek-kresek. Coba Mbak Syafiah. Cek udah ya? Bisa, Ya, Cigu? oke, lanjut. Iya, lanjut. Nah, kalau menghadapi murid bandel, jadi benar kalau kata Cigu Zik tadi bahwasanya nggak ada murid bandel, cuman memang ada porsinya masing-masing dan punya potensi masing-masing. Kalau dari saya pribadi ketika mereka wapri, yang pertama adalah disadarkan urgensi dari desain itu sendiri, karena fokusnya pada desain, maka disampaikan urgensi desain itu sendiri untuk dakwah. Yang kedua, karena sudah ngerti urgensinya di mana, silakan ditempatkan dengan porsinya, ditempatkan dengan potensinya masing-masing. Jadi nanti di situ akan terbangun kesadaran terlebih dahulu. Mereka ngerti urgensinya di mana, teman-teman ngerti urgensinya di mana, kemudian potensinya di mana. Jadi akan dengan sendirinya sadar, oh saya butuh ini, saya harus seperti ini. Jadi lebih ke disadarkan dulu urgensi dari desain itu sendiri, kemudian potensi dan pembagian waktu. Masih ada Bule pertanyaannya ya? Iya, ini yang bagian apa tadi ya? Ketimbun sama chat. Yang terakhir tadi pertanyaannya yang Musalfa ya. Jadi bagaimana untuk menyinkronkan ide yang akan kita sampaikan dengan background agar desain itu terlihat menarik. Ya, pertanyaan terakhir, the last question. Biar desain itu punya ruh. Jadi disesuaikan. Kalau misal udah ada tulisannya, kayak misal tulisannya tentang quotes, tentang naik haji dan lain sebagainya, kita sinkronkan dengan aktivitas kisah nyatanya. Atau ketika mau background sendiri, tinggal disesuaikan dengan warnanya. Kalau quote-nya itu berkaitan dengan malam, muhasabah dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai background yang gelap, kemudian background yang kayak sunset itu bisa kalau muhasabah, atau kalau kuatnya semangat kita bisa, atau isi dari desain tulisannya itu semangat, kita bisa pakai background yang cerah-cerah kayak gitu sih, Cigu Hasni. Iya, Masya Allah banget ya jawabannya. Ya, itu ya, habis tidak ada lagi ya. Jadi kita juga sudah tiba di penghujung waktu ya. Masih banyak rasanya yang ingin diperbincangkan ya. Tapi apalah daya ya. Apalah daya kita dibatasi waktu ya. Ibu-ibu juga punya aktivitas lain yang menanti ya, buah hati yang ingin ditemani istirahat.
Ya, jadi sekali lagi ya, menarik sekali apa yang kita perbincangkan malam hari ini ya, berangkat dari pengalaman ya. Jadi kalau pepatah bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik ya, inilah buktinya ya bahwa apa yang kita pelajari ya, mau itu ada guru, belajarnya otodidak dan lain sebagainya ya, selama itu kita jalani dengan kesungguhan, kemudian memang benar-benar niatnya diuruskan ya, maka insya Allah pada suatu hari ya akan tiba masanya kita memanen ya, kita memetik ya buah dari jerih payah tadi ya, ikhtiar kita tadi. Nah, jadi kalau teman-teman ya mengalami kesulitan dengan wasilah menulis opini ya, surat pembaca dan topik-topik yang sudah kita perbincangkan sebelumnya, nah ini ada alternatif lainnya untuk menjaring pahala ya, menjaring jariah. Nah, sebagai ini ya selaku host ya, saya dan Bule Didi menghaturkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir malam hari ini ya. Tadi ada sekitar 50-60 partisipan. Kemudian terima kasih banyak juga ya untuk Bule Didi yang sudah setia menemani saya ya, bersama dengan sambelnya ya yang selalu setia menjadi supporter nih di setiap episode Meet the Glasses. Jadi yang hadir malam hari ini bukan mudah-mudahan bukan hadir karena sambel ya, tapi karena memang benar-benar thalabul ilmi. Kemudian yang kurang-kurang ya, segala kekurangan ya selama agenda ini terselenggara ya, tentu saja kami mohon maaf ya yang sebesar-besarnya, namanya juga agenda virtual ya. Pasti ada keterbatasan, pasti ada kekurangan. Ya itu saja mungkin yang bisa kita bagi malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ada ibroh yang bisa dipetik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.